Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu melihat orang yang diberi kelebihan dari segi harta atau rupa, maka hendaklah ia melihat kepada orang yang lebih rendah darinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam kitab Mishkat. Keterangan hadis: apabila seseorang melihat seorang jutawan atau miliarder, lalu timbul rasa tamak dan sesal dalam hatinya, sehingga ia berkata, ia memiliki harta kekayaan yang banyak, sedangkan aku tidak memiliki harta sebanyak itu. Maka hendaklah ia mencari dan memperhatikan dengan seksama orang yang sedang berada dalam kesulitan, tidak berdaya dan kelaparan. Dengan demikian akan datang pada dirinya rasa syukur kepada Allah karena Allah telah menyelamatkannya dari keadaan seperti itu. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, janganlah kalian memandang kepada orang yang memiliki banyak harta, tetapi pandanglah orang-orang yang lebih rendah darimu, sehingga tidak akan timbul rasa mengecilkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang ada padamu. Dalam kitab Mishkat. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihatiku dengan 7 hal. Yang pertama, aku diperintahkan agar menyayangi fakir miskin dan bergaul dengan mereka. Yang kedua, aku diperintahkan agar tidak memandang orang yang lebih tinggi atau orang yang kaya dariku, dan agar aku memandang keadaan orang-orang yang lebih rendah dariku. Yang ketiga, aku diperintahkan agar menyambung silaturahim, walaupun orang yang aku datangi itu berpaling dariku, menghindar dariku, menjauhiku, tidak mempedulikan aku, atau sombong terhadapku. Dalam kitab At-Targhib, pernyataannya adalah walaupun orang itu menzalimiku. Yang keempat, aku diperintahkan agar tidak meminta apapun dari orang lain. Yang kelima, aku diperintahkan agar mengatakan atau menyampaikan yang hak kepada orang lain walaupun terasa pahit ku sampaikan. Yang keenam, aku diperintahkan agar tidak mempedulikan celaan siapapun untuk mendapatkan ridha Allah, yakni tetap mengamalkan yang disukai Allah walaupun orang-orang jahil mencelaknya. Dan yang ketujuh, aku diperintahkan agar memperbanyak bacaan la haula wala quwwata illa billah, sebab kalimat itu diturunkan dari sebuah khasanah yang khusus di bawah arasy. Semua ini dicatat dalam kitab Mishkat. Masih banyak riwayat yang menganjurkan untuk memperbanyak bacaan la haula wala quwwata illa billah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada 2 hal yang jika menjadi tabiat seseorang, maka Allah akan menggolongkan orang itu sebagai orang yang bersyukur. Yang pertama, barang siapa yang memandang kepada orang yang lebih tinggi derajatnya dari segi agama, lalu ia berusaha mengikuti jejak orang itu. Sedangkan dalam segi dunia, ia memandang kepada orang yang lebih rendah darinya, bahwa hanya dengan kasih sayang dan karunia-Nya Allah sajalah ia telah memperoleh kehidupan yang lebih baik, maka ia menjadi orang yang bersabar dan bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, barang siapa memandang kepada orang yang lebih rendah darinya dari segi agama, sehingga ia berkata, si fulan tidak beramal seperti aku, sedangkan dari segi dunia ia memandang orang yang lebih tinggi atau kaya darinya, maka ia menyesal mengapa aku tidak memiliki harta yang banyak seperti si fulan itu. Orang tersebut tidak akan digolongkan kepada orang yang sabar dan tidak dianggap sebagai orang yang bersyukur. Dalam kitab Mishkat.
Aun bin Abdullah rahmatullah alaih berkata, dahulu ketika aku bergaul dengan orang-orang kaya, maka aku selalu dikuasai oleh perasaan gelisah. Karena jika aku melihat pakaian mereka lebih mahal dari pakaianku, aku merasa malu dan sedih. Begitu juga jika melihat kuda orang lain lebih baik daripada kudaku. Kemudian ketika aku menemani serombongan fakir miskin, barulah aku dapat selamat dari kegelisahan itu, sebab ternyata aku melihat bahwa milikku lebih baik dari mereka yang miskin itu. Hal ini dicatat dalam kitab Ihya. Seseorang menjumpai ahli wara, lalu ia mengadukan kemiskinannya dan menunjukkan kesedihan dengan berlebihan dengan mengatakan bahwa karena kemiskinannya ia ingin segera mati sehingga kesusahannya akan berakhir. Maka ahli wara itu bertanya kepadanya, apakah kamu rela memberikan kedua matamu untuk selama-lamanya dan kamu akan diberi berapapun nilai harganya sebagai gantinya? Maka orang itu menolak. Maka ahli wara tersebut bertanya lagi, baiklah, kamu akan diberi 10.000 dirham dan sekarang hanya lidah kamu saja yang akan dicabut. Bersediakah kamu? Maka orang itu pun menolak. Ahli wara melanjutkan berkata, tidak mengapa, hanya kaki dan tangan kamu saja yang dipotong, maka kamu akan saya kasih 10.000 dirham. Apakah kamu bersedia? Orang itu pun menolak lagi. Maka ahli wara itu bertanya lagi, bersediakah kamu menerima 10.000 dirham dan otakmu dirusak sehingga kamu akan menjadi gila? Maka orang tersebut pun menolaknya lagi. Ahli wara itu berkata lagi, tidak malukah kamu mengadukan tentang kemiskinanmu, padahal menurut pengakuanmu sendiri, Allah yang Maha Suci telah memberimu harta yang bernilai lebih dari 50.000 dirham. Masya Allah, alhamdulillah, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah dengar keutamaan sifat zuhud, qanaah, dan tidak meminta-minta kepada manusia lain dan berkeluh kesah tentang keadaan kemiskinan kita. Maka kita ikuti saja apa nasihat tadi yang disampaikan dalam hadis-hadis yang telah kita dengar dan nasihat yang disampaikan oleh para sahabat dan juga para ulama kita. Serta tadi penutup adalah kisah yang luar biasa. Adapun kekurangan kita tutupi dengan memperbanyak melihat kepada yang lebih rendah daripada kita keadaannya. Sehingga datang sifat syukur, akan datang sifat sabar dalam hati kita, dan kita gunakan waktu kita untuk banyak-banyak meminta hanya kepada Allah. Adukan seluruh permasalahan kita hanya kepada Allah dalam setiap amalan kita. Baik dengan tasbih, zikir, tilawah Quran, salat-salat sunat, dan terutama adalah salat fardu kita. Kita sempurnakan 5 waktu di awal waktu berjamaah dengan wudu yang sempurna. Dan ditutup dengan doa kepada Allah atas segala hajat hidup kita, keperluan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki kehidupan kita menjadi kehidupan yang hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yang bergembira, bahagia selalu dunia hingga akhirat kelak. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.